Suruh Pak Kace jelaskan. Dasar perintah siapa Yesus dibunuh? Perintah iblis kah? Perintah Tuhan? Itu yang memerintahkan bunuh. Salibkan dia, salibkan dia. Oke, berarti. Kata Raja Herodes, aku bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu dalilnya ya. Kristen menghapus dosa kepada orang Farisi, maka kalian harus bertuhan kepada orang Farisi. Benar, mana raja yang kamu katakan bahwa orang Islam itu bahwa satu-satunya agama yang menuju kesesatan, yang berdoktrin dengan darah manusia dan daging manusia hanya agama Kristen yang diikuti KC. Mengutip surat Al-Jin, alhamdulillah si KC telah membuktikan bahwa maha besar Allah menurunkan hikmah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mampu mengislamkan jin. Tetapi Yesus Tuhanmu yang turun langsung ke dunia, malah iblis suruh menyembah iblis. Jadi KC kau lebih rendah daripada jin. Nerakalah tempatmu KC. Ya, otak Anda taruh di mana? Membunuh nabi-nabi itu tidak akan pernah lolos dari hukum neraka. Bagaimana bisa? Bunuh nabi saja tidak lolos dari neraka. Apalagi membunuh Tuhan KC. Yesus bersujud dan menghadap ke bait suci Allah dan berdoa, ya Bapa, di mana Bapa? Kalau ada ayatnya Yesus menyembah bait suci, saya balik lagi ke Ciamis, silakan tunjukkan. Pak Kece, sadar Pak Kece, umur sudah tua Pak Kece. Ada ayatnya Yesus menyembah bait Allah, saya akan balik lagi. Kace takut, Kace mulai takut. Saya nggak mau Sekarang saya tanya, nama Allah di dalam Alkitab kalian ambil dari mana? Nama Injil di dalam Alkitab kalian ambil dari mana? Kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kace, jangan mabuk Kace. Udah boleh ya. Sejak kapan Saya Yesus, lagi jalan sejak ya. kapan Udah dulu Yesus ya. Saya di jalan ya. Ya. Ada lampu merah Ya, nih ya. kabur. Ada polisi no Ya, ya. kabur. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah perdebatan ya antara mualaf cerdas kita Rahmana Raja dengan si Cornelius Costa ya, yang sang penghujat dan penghina Islam yang tidak mempunyai ilmu, namun suaranya begitu keras ya di dalam berdiskusi tanpa menggunakan dalil dan data secara baik. Nah, di dalam perdebatan ini topik yang dibahas adalah yaitu saudara Rahmana Raja membuktikan bahwa Yesus tersebut ternyata berdoa dan menyembah kepada Allah SWT, dan hal ini tidak bisa dijawab dan dijelaskan oleh si Cornelius ya, sehingga pada akhirnya si Cornelius pun kabur dari ruangan perdebatan. Nah, ini sekaligus menjawab atau membalaskan bagaimana perlakuan si Cornelius ketika di roomnya Manuk Bulu ya, yang menunjukkan sikap yang tidak mempunyai adab terhadap seorang Bapak Syahrul, yang sama kita ketahui Pak Syahrul ini selalu dalam berbicara itu beretika dan beradab ya, namun para oten tersebut dengan sombong dan angkuhnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pak Syahrul. Nah, setidaknya saudara Rahmana Raja bisa
membalikkan keadaan kepada si Cornelius ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama, dan video ini saya ambil dari channelnya saudara kita Aditya Taliang ya. Kita dukung channel beliau supaya menjadi besar untuk dapat menjadi corong dakwah ya, guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Misalnya diri. Oke, aku jawab sebentar. Dia bunuh diri karena dia mengetahui dia akan mati dan dinubuatkan sebelumnya dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Itu artinya bunuh diri. Kalau dia tidak mengetahui, dia tidak bunuh diri. Benar? ya salah. Tidak setuju, namanya aja bunuh diri. Dirinya sendiri yang membunuh. Pak Media bawa pisaunya ditajamkan badannya bunuh. Pak Media menggantung diri sendiri. Itu bunuh diri. Kalau dibunuh orang itu bukan bunuh diri, Pak Media. Jangan dibalik-balik. Berarti Anda menolak ayat di dalam Bible Anda. Sebetulnya berkehendak untuk mati itu siapa? Sebetulnya Nah, berkehendak untuk mati itu di siapa? Tuhan atau di siapa? Yang Kalau mau toh menghendaki Yesus mati itu ya kalau begitu, ya kalau menghendaki itu iblis, berarti orang Kristen harus beriman kepada iblis, karena iblis dosa orang Kristen dihapuskan. Ya, itu kan asumsi Anda. Jadi di sini Oh, asumsi bagaimana? Lantas saya tanya kepada Bentar. kalian, siapa yang mengajarkan untuk membunuh Yesus? Yesus sendiri yang mengajarkan atau siapa? Yesus tidak mengajarkan. Coba tunjukkan ayatnya kalau Yesus mengajarkan untuk disalib. Kalau memang Yesus tidak mengajarkan untuk membunuh dia, apakah ada ajaran lain di luar Yesus yang bisa menunjang ketuhanan Yesus? Kenapa Pertanyaannya, kesimpulan Yesus bunuh diri? Karena semua kuasa kan ada di tangan dia. Seumpama dia tidak ingin mati, siapa yang bisa membunuh Tuhan? Nah, kalau Tuhan berkehendak untuk Tuhan mati, berarti sama saja Tuhan bunuh diri. Cuma kalian yang tidak paham. Berarti Kalau Yesus berkehendak untuk Anda Yesus mati, kehendak siapa yang membunuh Yesus? Ya. Sekarang saya tanya, kehendak siapa yang membunuh Yesus? Dia usah mutar-mutar. kamu bisa Yes. memberi kalimatnya yang benar. Kalimat tanya, kalimat pernyataan, tanda seru, mesti jelas dulu. Kamu ini belum bisa membuat pertanyaan. Iya. Tanya dulu, jangan Nah, sekarang begini. Aditya Saya tanya kalian. bikin timer Aditya. Aditya. Yesus kan demi menebus dosa manusia kan? Siapa yang suruh membunuh Yesus? Misi Yesus kan menebus dosa kalian untuk mati, itu kan menebus dosa kalian. Siapa yang suruh membunuh sebentar. Yesus? Kalau toh bukan Yesus yang suruh, lantas siapa? Kamu bertanya, Ayo. jangan terus begitu. Kamu bertanya. Oke, sebentar. Kalimat yang benar. Ya. Aduh, Iya. begini. Kamu Pak Aceh. kita nggak berilmu kalau begitu. Sebentar, kita pakai Bukan timer tidak mau berilmu. Siapa yang tidak berilmu, kita berbicarakan fakta. Kematian Yesus dasar atas izin siapa? Kalau toh kalian bilang atas izin Tuhan, berarti benar tuduhan Bang Media, Tuhan bunuh diri. Kalau bukan izin Tuhan, lantas siapa yang mengizinkan Yesus mati? Sedangkan Yesus sendiri Tuhan. Otak kalian yang beleng-beleng, itulah. tidak paham. Nah, itu Rahmana Raja mulai otak-otak kan. Kemarin katanya sudah nggak hujat-hujat. Ya. Sekarang ya logikanya ya Rahmana Raja ya. Bukan, Adakah kalau tidak ada KC kuasa di sini, saya Tuhan? tidak akan seperti ini. Tapi dengar KC tidak pernah setiap masuk di rumah Muslim, tidak pernah mengajak baik. Selalu saja dia menuduh kami. Gitu. Jadi Anda jangan sok pintar di sini. Ketika ajaran Anda sendiri, Anda tidak paham. Bikin timer aja Aditya, bikin timer biar Pak Kace sama Bikin timer, Pak. saya guling ini si KC ini. Oh, siap. Sebentar ya. Sebentar. Bikin timer supaya saya cuci otak dia. Oke. Sebentar. Manusia munafik. Karena apa? Ya, ingat, mereka KC bikin Pak Sahrul di rumahnya Manubulu, bukan main sakitnya juga kalau kita mau dengar. Apa? Orang tua digoblok-goblokin. Nah. Jadi Anda sebagai orang Kristen kalau merasa benar harus berdiri pada kebenaran, jangan ikut arus. Saya sopan kepada yang sopan, saya jahat kepada yang jahat. Kok sebentar, kok keliru ini kok Islam Muslim. Sorry, di bawah di Kristen. Sebentar edit dulu ya, sorry.
Oke, silakan dari Kristen dulu lah. Silakan. Nah, jadi 3 menit. suruh Kace jelaskan tentang penyalipan itu atas perintah siapa Yesus disalib. Supaya jelas. Masyarakat juga jelas, jangan iman abu-abu. Suruh kelarkan pakai C, Bang Radia, Bang Rahmana, kelarkan itu belum kelar dari kemarin-kemarin itu. Itu yang belum kelar itu, masalah penyalipan itu, yang bunuh diri atau dibunuh atau bagaimana gitu loh. Belum kelar itu, dalilnya nggak ada, tapi koar-koar ke Islam masuknya, tapi itu sendiri belum kelar gitu loh. Siapa tahu nanti dengan Bang Rahmana bisa menginsentifkan pakai C ini biar dia jawab dengan pas gitu. Susah. Kenapa timer saya ini? Kena error atau gimana ini? Aduh, bentar dulu ya. Tidak apa-apa, tiktokan saja yang penting. Error. Yang penting apa? Jelas. Suruh Pak Kace jelaskan. Dasar perintah siapa Yesus dibunuh? Perintah iblis kah? Perintah Tuhan? Itu saja. Aduh, sebentar. Keluar dulu ini. Ada tertulis, Ramana Raja, ada tertulis, Yesus diperintahkan dibunuh itu oleh orang-orang Farisi, imam-imam Farisi, itu yang memerintahkan dibunuh. Salibkan dia, salibkan dia. Oke, berarti. Kata Raja Herodes, Oke. Herodes, aku bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu dalilnya ya. Oke. Terus dasar apa Anda mengambil kesimpulan kematian Yesus demi menghapus dosa? Sedangkan yang membunuh Yesus kan bukan, yang menebus dosa kan Tuhan. Nah, yang mengeksekusi Yesus kan orang Yesus kan orang Romawi, orang Yahudi. Saya jawab ya. Atas dasar ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Itulah Yesus bunuh itu adalah untuk menebus dosa. Dengan nama Yesus diselamatkan. Itu dalilnya ya. Kalau kamu berbicara, Saya tanya, dasar perintah siapa Yesus dibunuh? Perintah Tuhan kah? Perintah orang Yahudi? Ya. Perintah siapa? Saya nggak mungkin. Itu dasarnya ada tertulis. Iya, dasarnya berarti untuk Yesus ini dibunuh dasar perintah orang Yahudi. Iya kan? Imam Farisi itu yang ngomong. Iya, Salibkan benar. dia. Saya tahu imam-imam orang Farisi yang membunuh Yesus. Terus dasar Anda mengatakan bahwa Yesus mati demi menebus dosa itu dari mana sumbernya? Kok ia membunuh Yesus, orang yang tidak beriman kepada Yesus? Tetapi kenapa saat ini muncul bahwa Yesus mati karena menebus dosa? Berarti orang Kristen menebus dosa kepada orang imam-imam orang Farisi ya? Jelaskan. Dasar saya bicara adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Itu dasarnya. Kamu ngerti nggak tersebut dasar itu Iya, apa? coba bacakan ulang, saya dengar dasarnya. Coba bacakan ulang, saya dengar. Dasarnya begini, tidak ada seorang pun yang diberi nama di kolong langit ini dan dengan nama itu kita diselamatkan. Baca itu, silakan. Oke, lantas kenapa Henok? Lantas kenapa Henok? Yesus belum lahir, Henok sudah duluan ke surga. Ini tentang keselamatan, lu gimana sih? Kok malah lari Ya, ke memang. Henok? Emang mau ngapain kita Henok? Ya, namanya tentang keselamatan lah, berarti tidak pakai nama Yesus pun diselamatkan loh. Doa Bapa kami itu kan meminta keselamatan, ampunilah kami sebab kami tidak seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peran jahat. Di dalam doa situ tidak ada nama Yesus. Yang ada nama Bapa yang di surga. Henok sudah duluan ke surga tanpa menggunakan nama Yesus. Hah? Pemirsa, dimanapun Anda berada yang menyaksikan Aditya ini, Sudah. Anda sudah Jangan dulu muter-muter. Jawab dulu. Dasar perintah siapa Yesus dibunuh? Perintah Tuhan kah? Perintah manusia? Lagi ke Musa. Aduh, pusing deh, capek deh. Hah? Saya tanya, dasar perintah siapa Yesus dibunuh? Kamu tinggal ngerocos tidak ada. Apa yang kamu ucapkan itu, Kacil? Berdasarkan Alkitab, makanya punya telinga itu Yang kamu jawab tentang nama yang saya tanyakan, ya. Bukan telinga itu Kace. kipas angin, telinga itu
Kace, Orang menjawab. Kace, dengerin. Tadi sudah Kace. dijawab. Sudah dijawab bahwa perintah orang Farisi itulah membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Ya. Itu ayat sudah jelas. Berarti betul, benar sekali. Maka disitulah dikatakan orang Kristen itu sesat. Karena apa? Katanya yang menghapus dosa itu Tuhan, tetapi orang Farisi yang menghapus dosa. Karena orang Farisi yang membunuh Yesus, kematian Yesus kan menghapus dosa. Maka mutlak Iya, benar. orang Kristen menghapus dosa kepada orang Farisi. Maka kalian harus bertuhan kepada orang Farisi. Benar, mana raja yang kamu katakan bahwa orang Islam itu tersesat. Karena setiap siang malam bertanyakan Ihdina Siratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi benar apa yang dikatakan Jalan yang lurus. umat Islam itu Alhamdulillah. Jadi sudah, Kace, satu-satunya jalan yang lurus hanya di dalam Islam. Kalau di Kristen itu jalan menuju salib, yaitu gantungan. Mana ada ajaran Yesus, ya? Menggantung diri demi menebus dosa, itu omong kosong, itu ajaran setan, Kace. Ayo, Bagaimana di muka bumi ini supaya publik tahu ya. Nah, kalau gagal supaya Arab maka berbahasa Arab. supaya publik ini tahu bahwa terbukti bahwa doktrin penebus dosa oleh Yesus itu bohong. Karena apa? Karena yang membunuh Yesus bukan Tuhan, tetapi orang Farisi. Sedangkan menebus dosa itu hanya Tuhan, mengampuni dosa hanya Tuhan. Kenapa orang Farisi yang membunuh Yesus? Baru dibohongi kalian. Katanya Yesus mati demi menebus dosa, sedangkan di Injil Matius sudah berkata, "Hai kamu, turunan ular-ular beludak, jangan kamu menyangka kamu akan lolos dari hukum neraka. Lihatlah aku telah mengutus nabi-nabi, orang-orang Farisi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka." Ya. Dan kalian akan menanggung akibat dari angkatan ini. Kalian telah mengorbankan nyawa-nyawa orang tak bersalah, dan orang fasik seperti Kace akan menjadi ganti orang yang benar, menjadi tebusan bagi orang yang benar. Bukan orang yang benar yang menanggung orang yang berdosa punya dosa, tetapi orang yang fasik itu yang dijadikan tebusan bagi orang yang benar. Orang benar diselamatkan. Gitu. Jadi supaya diketahui publik, supaya di Republik Indonesia ini tahu ya bahwa satu-satunya agama yang menuju kesesatan, yang berdoktrin dengan darah manusia dan daging manusia hanya agama Kristen yang diikuti Kace. Itu loh. Kalau Kace mengatakan bahwa kita mencari jalan yang lurus, alhamdulillah, karena Allah selalu mengajarkan kita harus mencari jalan yang lurus, dan Allah menunjukkan jalan yang lurus. Oke? Bukan mencari tiang gantungan, menghapus dosa, Tuhan menghapus dosa harus cari kayu salib. Hah? Oke, silakan. Saya sapa dulu ya. Ini ada yang bergabung, mungkin pengen ngomong juga ya. Bang Ishak ini, Bang Ishak asli itu gimana ini ya? Selamat sore Bang Ishak. Selamat sore. Nah ini kok beda suaranya Bang Ishak ini? Pendukung Bang. Itu bukan isi Ishak itu. Oh, ini KW ini. Nggak boleh Bang, pakai nama nickname orang. Ya, ya pakai jati diri lah. Oke. Oke, silakan Bang Bang Ishak, apa yang mau ditambahkan Bang? Silakan Bang. Nyimak dulu. Oke, silakan pemburu Kace. Silakan. Silakan Bang. Hajar tuh Pak Kace, masukkan karung Bang. Ini aja dulu. Daripada Tuhan berseul. Oke. Ya oke, jadi artinya begini ya. Sesuai dengan tema kita malam ini sore ini, bahwasanya apakah Bani Oten ya sudah dijamin pasti masuk surga, apakah mereka juga ingin berdoa supaya dipercepatkan kematiannya karena kan sudah pasti dijamin masuk surga gitu loh. Kira-kira berani enggak Bani Oten itu Nyatanya Kace sembunyi ketika dicari. Ya, berarti dia takut masuk neraka. Kalau dia tahu bahwa di dia ada keselamatan, kenapa takut mati langsung masuk surga? Kenapa nggak bunuh diri aja sekalian? Kalau bodoh Bang Aditya, ini tambahannya ayat penggoyang imannya yang kedua ya.
Ternyata ajaran penyalipan itu campur tangan iblis ya. Pada saat Yudas dibisiki, itu kan berarti penyalipan itu campur tangan iblis, jin jahat namanya, yang sering disebut pakai C, jin jahat. Nah, berarti pada saat Yudas dibisiki iblis sehingga terjadi penyalipan kepada Yesus, berarti ajaran penyalipan itu pun melibatkan iblis. Jadi ada dua ini yang penggoyang iman mereka nih sebenarnya. Ya kalau mereka masih mau berpikir sih, yang membuat mereka tuh ya seharusnya kenapa dipertahankan ajaran seperti ini. Karena sesuai dengan Yohanes 13 ayat 2 ya, dibisikin iblis. Ini dari dibantah juga oleh mereka ini. Selama ini masih goyang-goyang, masih nggak kabur. Di satu sisi mereka mengatakan, itu memang Yesus melibatkan iblis. Oke, Di sisi saya lain, bantah ya. silakan. Oke, saya bantah. Begini, bagaimana mungkin orang Islam masuk surga, nabinya saja tidak masuk surga karena nabinya dikerumuni jin. Ya nabinya aja derajatnya jin itu. Oke. Nah, Ayat 19. saya bantah. Dengan mengutip surat Al-Jin, alhamdulillah si KC telah membuktikan bahwa Maha Besar Allah menurunkan hikmah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mampu mengislamkan jin. Tetapi Yesus Tuhanmu yang turun langsung ke dunia, malah iblis suruh menyembah iblis. Naas, sangat naas Tuhan Anda. Kalau Anda punya wawasan yang pintar dan punya kebiasaan mengetahui tentang kebenaran, Anda bisa melihat. Ketika Tuhan sendiri tidak mampu menyadarkan jin, lalu seorang nabi mampu menginsafkan jin dan jin beriman kepada Allah, dan apa kata jin? Sekali-kali kami tidak akan mendoakan Tuhan kami. Supaya Anda paham, tetapi kalau kita berpikir jin saja tahu Allah yang benar yang mana, apalagi manusia, jadi KC kau lebih rendah daripada jin. Seburuk-buruk jin masih tahu di mana Tuhannya. Lah sebaik-baiknya kalian manusia, Masya Allah tidak mengetahui Tuhan kalian di mana, maka nerakalah tempatmu KC. Ya, dasarnya kamu di mana mengatakan tempat saya di neraka? Yang jelas itu jin dan manusia itu tempatnya di neraka, sebagaimana dikatakan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Itu sangat jelas. Jin dan manusia itu akan masuk neraka. Nah, menurut jadi jin dan manusia yang masuk neraka itu manusia yang sifat seperti KC, manusia yang sifat seperti Anda. Jin yang menyesatkan, tetapi jin yang beriman kepada Allah, insya Allah dia akan masukkan ke dalam neraka, bukan ke dalam neraka. Begitu. Ini secara logika ya, orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin Allah masukkan ke dalam neraka, sedangkan Anda yang membunuh Tuhan Anda sendiri, mana mungkin dimasukkan ke dalam surga? Dalil, kamu jangan ngelantur ngomong di sini. Oke. Sekarang saya tanya Pak KC. Sekarang saya tanya, Tuhan minta disembah atau minta dibunuh? Dalilnya di mana? Tuhan minta disembah atau minta dibunuh? Oke, Jawab dulu, Tuhan minta disembah atau dibunuh? Di mana dalilnya Muhammad? Ketika setiap hamba yang bersujud memohon ampun kepada Tuhannya dimasukkan ke neraka, apalagi Anda yang mengatakan Tuhan Anda mati dibunuh, Anda yang meyakini bahwa Tuhan Anda harus pernah mati. Ya, otak Anda taruh di mana? Hah? Ikut Yesus itu masuk surga. Ikut Yesus itu mengikuti Yesus, menyembah Allah. Seperti apa yang dilaksanakan oleh jin muslim dengan Rasulullah, menyembah Allah satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Bukan Yesusnya yang kau sembah. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesusnya yang disembah. Yesus mengajarkan Allahnya Yesus yang disembah. Yesus berkata, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Siapa Bapaknya? Yaitu Allah. Paham? Nah, doktrin kesesatan, doktrin iblis ini yang mempertuhankan Yesus. Ada koma dikit bagian saya ngomong. Di mana ayat doktrin iblis yang mempertuhankan Yesus, KC. Doktrin iblis yang membunuh Yesus dan mengatakan bahwa Yesus mati demi menebus dosa. Sedangkan sudah dijelaskan di kisah para rasul. Sudah dijelaskan di Injil Matius, ya. Untuk membunuh nabi-nabi itu tidak akan pernah lolos dari hukum neraka. Bagaimana bisa? Bunuh nabi saja tidak lolos dari neraka, apalagi membunuh Tuhan, KC. Jadi kamu lebih rendah daripada jin. Mari tambahkan dalilnya ya di Al-Qur'an ya, nih dengarin Pak KC. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika humus syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Nah, inilah yang ditegur seperti Pak Kece ini di dalam Al-Quran. Itu dalilnya Pak Kece.
Ya media, yang benar kan yang musyrik kalian. Kenapa batu hitam disembah? Hajar Aswad itu disembah. Sudah tahu batu hitam. Oke. Oke, sekarang saya Kalian terpukul kalian. Oke, sekarang saya tanya, kenapa Yesus menyembah ke bait suci Allah? Yesus kan Tuhan, kenapa Yesus bersujud menghadap bait suci Allah? Ada apa di situ? Pantas nggak Tuhanmu bersujud menghadap reruntuhan tembok yang dibangun Salomo? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kamu kalau ngomong tuh pakai ayat dong, pakai data. Ya, makanya saya bilang KC, kalau jadi orang Kristen yang benar supaya paham kitabnya. Anda kalau mengutip kitab orang pintar, sedangkan kitab Anda sendiri Anda goblok. Begitu. Yesus bersujud dan menghadap ke bait suci Allah dan berdoa, "Ya Bapa, di mana Bapa?" Ah? Yesus sendiri berdoa. Ya, di mana Bapak? Dalil mana? Ayatnya tunjukin dong. Oke. Di mana dalilnya yang kamu katakan? Oke, tapi Anda harus setuju dulu. Ketika saya tunjukkan dalil bahwa Yesus bersujud menghadap bait suci Allah dan berdoa kepada Bapa, Anda harus akui bahwa Yesus bukan Tuhan. Di mana ayat ditampilkan? Kamu jangan nyerocos di sini berdongeng. Sabar congor, saya kasih ayatnya. Anda sendiri tidak tahu ayatnya. Kenapa saya mengatakan di mana ayatnya? Karena saya tahu itu tidak ada ayatnya yang kamu katakan. Bahwa Yesus Oke, yakin. Allah. Tidak ada. Yakin Yesus tidak bersujud menghadap bait suci Allah. Pokoknya kalau ada ayatnya saya balik lagi ke Ciamis. Yakin. Wah, mantap ini Pak Kece. Mantap. Pak Kece bisa masuk Islam ini. Mantap. Yakin. Pak Kece. Kalau ada ayatnya saya balik lagi ke Ciamis. Apa? Bagaimana? Ya. Kalau ada ayatnya Yesus menyembah bait suci, saya balik lagi ke Ciamis. Silakan tunjukkan ayatnya. Saya mengatakan Yesus bersujud menghadap bait suci Allah. Ya udah jangan ngomong tampilkan di mana ayatnya. Berapa? Saya akan kasih ayatnya. Kamu sabar sedikit. Ayatmu sendiri kamu tidak tahu. Saya cari ayatnya. Karena ayat itu dari kecil-kecil saya sudah baca. Oke, kita pegang janjinya ya. Pak Kece, sadar Pak Kece. Umur sudah tua Pak Kece. Kapan lagi? Banyak orang sudah mati Pak Kece. Kasihan, orang banyak sudah mati Pak Kece. Sadar Pak Kece. Sadar. Kalau saya mati mau dijamin masuk surga. Yesus masuk surga. Muhammad gimana masuk surga? Dengerin ikut Muhammad. Tidak ada jaminan masuk surga Muhammad. Sadar Pak Kece. Dunia mau kiamat Pak Kece. Sabar, nanti saya kasih ayatnya. Sebab kalau ada ayat orang Kristen masuk surga juga, saya langsung masuk Kristen. Tapi tidak ada ayat orang Kristen masuk surga, malah orang Kristen diusir Yesus kok. Pak Kece. Nah, itu ayatnya. Matius. Bisa masuk surga. Dengerin. Tidak ada satu agama pun yang bisa masuk surga. Yang akan masuk surga itu yang ikut Yesus. Enggak ada nama Yesus di PL Pak Kece. Enggak ada nama Tuhan Yesus di PL Pak Kece. Sadar Pak Kece. Nama Yesus Ya, itu tidak ada di perjanjian nama Pak Kece. Enggak Itu ada. ayatnya sudah saya Sadar, lampirkan Pak itu Kece. di Matius 26 ayat 36 ya, karena saya ya banyak hafal Bible sering baca soalnya. Nah, di situ Yesus itu maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Oke, kita lanjut lagi ya. Ayat yang lainnya. Sebentar. 27 ya, 27:31 sebentar. Matius 27:31. 27 ayat 31. Nah, ini Pak Aceh. Sebentar. Mana ayatnya? Tadi dulu ya Pak Aceh ya. Maka sampai Yesus bersama murid-muridnya tempat, maka lalu maju dan sujudlah dia. Sebentar. 26:36. Bentar, ini Pak Aceh. Oh, ini.
Bentar, salah share screen saya, sorry. Salah saya screen itu. Iya. Sadar pakai Nah, C. ini. Pakai C sadar. Dunia Nah, mau ini kiamat Pak Aceh. pakai C. Ya, ini di Taman Getsemani ya. 26, 36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sana. Di sini sementara aku pergi untuk berdoa, dan membawa Petrus dan anak Zebedus serta maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, ya kan? Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata terus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ya kan, bentar. Nah, itu yang bersujud tadi ya, bait sucinya belum ketemu. Ya, Sabar, ada ayatnya, dia bersujud menghadap bait suci Allah, itu ada ayatnya. Nggak ada. Lu mau dikiburin mana raja aja lu. Nggak ada ayatnya. Kace, saya akan kasih ayatnya, Kace. Saya akan kasih ayatnya, sabar, saya cari. Ini ayatnya pakai C, dengerin nih pakai C. Pakai C, dengerin di Mazmur 138 ayat 1. Dengar Kace, di Mazmur. hentikan dulu congormu, hari ini kau akan diinjili ini. Nah, lanjut. Baca. Bang Aditya itu di Mazmur 5 ayat 1 itu menghadap bait suci itu. Itu Mazmur 5 ayat 1. Itu perjanjian lama itu, Bang. Perjanjian lama itu. Ya, itu kan punya Yesus juga. Yesus belum lahir itu, Bang. Kalau di Mazmur. Belum jadi Tuhan dia. Oh, berarti Tuhannya beda ya. Oh, Tuhan beda di perjanjian lama beda ya, Tuhan. Ada ayatnya, sabar. Saya kasih gembira Kace dulu. Ayat itu saya sangat tahu itu, tapi kasih gembira dia dulu. Sangat tahu, menipu, sangat tahu nggak? Sampai udah berapa menit ini nggak ketemu kan? Nah, kalau tahu mah udah ketemu pasti. Gitu ya. Apa Kace? Ya. Kalau kamu pernah tahu Alkitab, harusnya itu ayat itu ketemu sama kamu, jangan sampai berjam-jam. Saya sudah tahu Kace, tapi saya kasih senang kamu dulu. Kenapa ada ayatnya kok? Begitu. Dan sudah janjinya, kalau ada ayatnya Yesus menyembah bait Allah, saya akan balik lagi. Saya kasih kutipan untuk kau. Kenapa Yesus datang ke Allah terus? Saya tanya untuk kau. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak ada Yesus bersujud menghadap bait suci Allah, kenapa Yesus datang serius di dalam bait suci Allah? Ada apa di situ? Kace takut. Kace mulai takut. Saya nggak mau itu. Biar kamu lancar. Kace mulai takut. Bersama Tuhan Yesus nggak ada takut. Jangankan cuma kayak gini, mati saja tidak takut, karena akan mati masuk surga, keuntungan. Emangnya ikut Muhammad mati masuk neraka? Kagak, saya nggak takut. Karena kamu ini emang itu orang Arab. Kagak ngerti bahasa Arab, sok-sokan bikin malu aja. Kace, saya tanya, kalau memang toh Yesus itu Tuhan, kenapa dia masih bersujud dan berdoa? Iya, di mana ayatnya Yesus bersujud kepada bait Allah? Saya tanya dulu, saya akan kasih ayatnya, tapi saya tanya dulu, kamu jawab yang ayat yang tadi dulu, yang dibacakan Bang Aditya. Kalau toh memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus masih bersujud dan berdoa kepada Tuhannya? Saya lari, saya kunci. Di mana ayatnya bahwa Yesus sujud kepada bait Allah? Di mana ayatnya? Makanya kamu jangan ngarang bebas. Saya akan kasih ayatnya, tetapi
Kamu jawab dulu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih bersujud? Yesus masih bersujud. Nah ini kamu mau mengalihkan, mau melepaskan kuncian saya. Saya tidak mengalihkan, KC. Saya tidak mengalihkan, tetapi kita naik satu-satu ayat. Sesudah ayat ini kita bahas ayat selanjutnya. Saya tanya dulu. Kesimpulan seperti apa? Kesimpulan seperti apa? Sehingga kalau memang toh Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda, kenapa Yesus masih bersujud dan berdoa kepada Tuhannya? Nanti mahal ini. Jawab dulu itu. Money mahal, waktu adalah uang. Jawab dulu itu ayatnya di mana, tunjukin dulu. Kamu jangan mengarang bebas menipu orang. Jawab dulu itu. Jawab. Nah. Kalau saya menjawab pertanyaan kamu, karena Yesus, Daud, Salomo, mereka selalu bersujud pokoknya menghadap bait suci Allah, dan Yesus pun memuliakan bait suci Allah. Ayo. Sekarang kamu jawab dulu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus pun masih bersujud dan berdoa? Kepada siapa Yesus bersujud? Jawab. Bungkam kan ketika ditanya kepada siapa Yesus bersujud? Coba. How. Kace. Ayo jawab cepat. Kagak bakal Tuhan saya kunci. Sujud dan berdoa. Coba belajar dari Coba belajarnya yang benar dong, marah mana raja, lu jangan menyesatkan orang banyak. Coba KC jawab dulu. Kalau orang Kristen lain saya paham, mereka tahu, tapi saya tanya untuk kau. Jawab dulu, kenapa? Kalau toh memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih bersujud dan berdoa? Kepada siapa dia bersujud? Kamu sebenarnya mau membuka kuncian saya. Pertanyaan di mana ayatnya bahwa Yesus menyembah bait Allah? Ayo. Sudah, bait Allah kamu ini kalau tanya Alkitab kamu muter kayak beli. Saya lepas kuncian saya. Kamu mempermalukan Kristen saya di sini. Sampai kamu nangis berdarah-darah, saya nggak bakal melepas kuncian itu. Jawab dulu di mana ayatnya. Saya anggap kamu itu anak sekolah mingguan, KC. Kamu tidak berbobot ya. Sekarang jawab. Biarin, pokoknya diuji dengan kata-kata apa, saya nggak bakal melepas kuncian. Kamu sudah nyungsep itu nggak bisa jawab. Saya tanya, bilang saja kalau memang kamu sudah skakmat, jadi kamu angkat kaki. Kalau kamu sudah skakmat, jangan tanya melulu. Kamu jangan tanya melulu, jawab dulu itu di mana dalilnya. Kamu kemarin kamu tinggal bertanya terus dan nyerocos terus. Sekarang jawab dulu. Hah? Siapa? Saya jawab nih, saya jawabnya. Kalau saya menjawab pertanyaan kamu sesuai keinginan kamu, maka akan terlepas kuncian saya. Nah sekarang sebelum saya dilepas kuncian, bisa nggak melepas kamu kuncian itu? Di mana ayatnya Yesus menyembah bait Allah? Ayo tunjukkan ayatnya. Ya itu ada di jawaban itu. Di mana Yesus bersujud dan menghadapnya? Mencet lo nggak bisa jawab. Oke. Sekarang begini. Kalau saya kasih ayat Yesus bersujud menghadap bait suci Allah, kamu harus akui. Bahasa Arab tolol. Jadi jangan dulu lari ke bahasa Arab, tolol. Diam dulu, kita bahas mengenai ranah kitab. Mungkin apa lari ke bahasa Arab? Inilah saya katakan bahwa kamu itu yang pintar hanya lari sana lari sini. Iya, sekarang karena kamu mabuk agama. Makanya saya hajar terus kamu menyesatkan orang Indonesia. Yang mabuk agama itu bukan saya. Kamu. Sejak kapan saya menyebarkan agama dengan melampirkan rekening saya? Enggak bakal lari saya. Sejak kapan saya menjual agama saya dengan melampirkan rekening saya? Bukan ayatnya. Udah sampai nangis darah, lu nggak bisa jawab itu. Pace, kalau saya tunjukkan ayatnya, kamu harus akui Yesus bukan Tuhan. Bagaimana? Kita harus janji dulu. Saya tidak akan merubah. Kalau kamu menemukan ayatnya, saya janji akan pulang ke Ciamis. Kalau kamu tidak mau mengakui Yesus bukan Tuhan, saya tidak akan tunjukkan ayatnya, karena percuma. Saya lock semuanya, janji saya lock. Omongan saya juga kamu seorang penipu, saya tidak percaya. Kamu seorang penipu, saya tidak percaya. Gitu. Kamu seorang penipu, saya tidak percaya. Tuhanmu saja kau hianati, apalagi saya. Seorang penipu, kamu fitnah, saksi banyak yang mendengarkan. Saya laporkan nilai fokus deliktinya ke Cybercrime lo.
Kamu Ya, tidak supaya punya bukti orang bahwa saya Kristen menipu. semua Siapa tahu yang tertipu? ternyata Siapa KC tidak yang bisa ditipu? menjawab. Kalau Nah, kamu mau menipu kenapa? orang Indonesia dengan bahasa-bahasa yang Kenapa? tidak mengerti, saya punya bukti. Buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu Yang apa? kamu lakukan siang malam kan berbahasa Arab. Itu buktinya, paham? Kamu Oh, menipu jadi orang Indonesia tidak dengan paham bahasa bahasa Arab. Arab. Orang Indonesia tidak paham bahasa Arab. Sekarang sudah pada cerdas, sekarang ada YouTube, Oke. sekarang ada Google. Jadi begini, Nggak KC, mungkin tertipu lagi dengan bahasa Arab, paham? Jadi begini, KC, supaya tidak tertipu dengan terjemahan, ketika Tuhan diterjemahkan sebagai Tuhan, yang tertipu itu adalah kalian. Kita membenarkan suatu kitab berdasarkan dari teks aslinya. Nah, sekarang kalau kita berubah, Anda paham? Anda paham? Nggak mungkin terkait. Ya, sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Nama Allah di dalam Alkitab kalian ambil dari mana? Nama Injil di dalam Alkitab kalian ambil dari mana? Ya, dari mana lembaga Alkitab membuktikan bahwa tidak bakalan. ada kalimat Allah di dalam jawabannya. Alkitab? Saya akan kunci pertanyaannya. Ya, di mana ayatnya Yesus sujud menyembah bait Allah? Tunjukkan. Saya akan kasih ayatnya, tetapi kamu jelaskan kenapa kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Ayo kasih, apa susahnya? Kalau memang lagi Yesus itu googling, Tuhan, nggak ada itu. Malu ya, malu didengar orang banyak, malu dong, malu. Sabar KC, jangan dulu. Udah udah tanpa koma, tanpa titik, tanpa tanya, tanpa tanda seru. Ngeyel, nyerocos, malu sekarang tersekak mati, nggak bisa mengingat kamu. Bertobatlah, baru satu ayat saja kamu sudah tidak bisa jelaskan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan diselamatkan. Haleluya. KC, jangan mabuk KC. Udah dulu ya. Sejak kapan Saya lagi jalan ya, udah dulu ya, saya di jalan ya. Ada lampu merah nih ya, ada polisi no ya. Kabur. Udah dulu ya. Oke ya. Oke. Jadi orang Kristen Oke. supaya dengar, setiap KC dengan saya tidak pernah bertahan lama, pasti kabur. Saya lagi nyetir. Ya. Nah, Jin mulai kabur karena yang benar Oke, apa? ya. Saya lagi nyetir nih ya. Lagi nyetir nih. Oke. Ya, ini Oke, jawabannya saya lagi ya. jalan dulu ya, teman-teman. Sampai di sini dulu, Aditya. Terima kasih ya, Aditya. Jadi jawabannya ada. Ya. Siapa bilang tidak ada ayat itu? Banyak ayat itu. Ya. Lukas 22 kita baca ayatnya. Baik Pak Aceh, silakan. Ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ya menuju Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempat penyembahannya orang Yahudi ya. Itu kuburannya orang Yahudi ya. Yaitu Bukit Zaitun ya. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, ya kan? Masa Tuhan berdoa ke Tuhan, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jelas dua pribadi di situ ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Nah, malaikat saja memberi kekuatan kepada Yesus, bagaimana? Ya, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jelas kan? Itu bagaimana seorang hamba itu mengabdi ya kepada Sang Pencipta itu. Jadi jelas itu bagaimana posisi Yesus dan bagaimana posisi Tuhannya Yesus di situ ya. Jadi silakanlah mau ngeles kemana-mana, kita pada juga menjawab. Nah, saudara semuanya, kita sudah dengarkan ya perdebatan ini secara lengkap antara Ramana Raja dengan si KC Cornelius Costa. Dan berdasarkan apa yang kita dengar barusan, ternyata memang si Cornelius ini tidak memahami Bible yang dia yakini sekarang ya, karena dari tadi Ramana Raja selalu menggunakan ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri yang menyatakan bahwa Yesus tersebut berdoa ya, dan menyembah, bersujud kepada Allah SWT. Bukannya dia
menjadi Tuhan ya, tetapi dia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah letak kesesatan umat Oten ini ya, yang menuhankan Yesus, padahal Yesus sendiri mengaku dia hanyalah utusannya, dan juga dia bersujud kepada Allah. Itu terbukti di dalam Bible itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah pengalaman dan menjadi tolak ukur bagi kita yang mau berpikir ya, untuk memilih dan menentukan ajaran mana yang benar dan mana yang harus diikuti supaya kita selamat dunia dan akhirat. Akhir kalam, tidak ada gading, tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.